Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oja Teresila dari kelas 10 absen 27. Di sini saya akan mengenalkan tentang puisi. Sebelum mengenal puisi lebih lanjut, mari kita memahami arti puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, puisi adalah sebuah teks atau kalimat yang diungkapkan oleh penyair untuk mengungkapkan isi hatinya, seperti dengan keadaan sedih, keadaan bahagia, keadaan senang, atau kecewa, bisa diungkapkan melalui puisi. Adapun ciri-ciri puisi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa konotatif. Kata konotatif sendiri merupakan kata yang bermakna bukan kalimat sebenarnya atau bermakna kalimat lain. Seperti contoh, buah bibir merupakan bahan pembicaraan. Yang kedua, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Yang ketiga, dapat dibentuk oleh tipografi. Tipografi sendiri merupakan barisan dalam atau tatanan dalam puisi yang sifatnya mendorong ke dalam atau mendorong keluar. Yang keempat, berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik berisi ungkapan perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Puisi lirik terdiri dari 3 jenis, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Sementara itu, ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Yang terakhir, serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri berarti nyanyian yang dapat dinyanyikan di waktu senja. Yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satiri dan puisi yang bersifat kritik sosial. Unsur pembangun puisi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, unsur fisik. Unsur fisik adalah unsur dalam puisi yang dapat terlihat secara jelas oleh mata atau kasat mata. Yang kedua adalah unsur batin. Unsur batin adalah unsur dalam puisi yang tidak dapat dilihat secara jelas atau tidak dapat dilihat secara oleh mata. Penjelasan mengenai unsur fisik puisi. Yang pertama, diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, imaji merupakan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Di sini, seolah-olah pembaca akan mengikuti alur atau perasaan yang dituliskan oleh penyair dalam puisinya, seperti rasa kehilangan atau kesedihan atau kegembiraan akan masuk ke dalam puisinya dan dirasakan oleh pembaca. Yang ketiga, kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang mungkin memunculkan mungkinnya imaji. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas merupakan bahasa yang mengandung kata kiasan. Yang kelima,
Tipografi merupakan tatanan kata, kalimat, lari, dan bait dalam puisi. Tipografi di sini adalah susunan kata yang mengatur tatanan suatu puisi, yang bentuknya menjorong ke dalam atau menjorong keluar. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur batin puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Yang kedua, rasa. Rasa adalah perasaan yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Yang ketiga, nada. Nada merupakan suasana atau nada pada puisi yang dikisahkan oleh penyair. Yang ketiga, amanat adalah merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Majas-majas yang sering digunakan dalam puisi. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contoh, deburan ombak memecah karang. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan. Contoh, pria itu seorang buaya darat. Yang ketiga, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan, bahkan penggambaran tersebut seringkali terasa kurang masuk akal atau susah dipahami lebih jauh. Contoh, 1000 kota akan kulalui untuk mencari kekasih hati. Yang terakhir, majas nilai adalah pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda tapi kemudian dianggap mengandung arti yang hampir serupa serta dinyatakan dengan eksplisit dengan menggunakan kata seperti bagai, laksana, dan sebagainya. Contoh, tubuhnya seperti tiang yang tinggi menjulang. Setelah mempelajari tentang puisi, kita dapat menemukan tentang manfaat puisi. Yang pertama, meningkatkan kreativitas. Menulis puisi bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, khususnya kreativitas dalam mengolah kata. Dalam menulis puisi dibutuhkan keterampilan dalam menyusun kata, gaya bahasa, serta rima yang tepat dan indah. Secara tidak langsung, kita berlatih untuk merangkai kata-kata yang puitis namun tetap singkat dan syarat makna. Menulis puisi membuat sang penulis semakin terbiasa dalam menggunakan pikiran dan perasaan ke dalam karya sastra yang autentik dan imajinatif. Manfaat puisi yang kedua, membuat perasaan menjadi lebih baik. Menulis puisi bisa menjadi jalan untuk meluapkan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri. Dengan menyalurkan emosi-emosi tersebut ke dalam kata-kata secara tidak langsung, kita berusaha mengidentifikasi dan memahami emosi yang berkecamuk dalam diri, sehingga membuat diri mampu melihat masalah yang ada dengan lebih jernih. Hal ini dapat membantu jiwa dan mental menjadi lebih sehat. Manfaat puisi yang ketiga, menambah keberanian dalam bersuara. Menulis puisi bisa menambah keberanian dalam menyuarakan pendapat. Menulis puisi merupakan sarana untuk mengungkapkan ide, gagasan, kritik, kemarahan, hingga nasihat akan berbagai aspek kehidupan di sekitar Anda, seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, hingga politik. Hal ini mengasah kemampuan berpikir kritis dan empati terhadap lingkungan, menuangkan pemikiran dan perasaan terhadap kehidupan ke dalam puisi juga memperteguh sisi kemanusiaan. Hal ini menjadi motivasi terkuat dalam diri seseorang untuk berani menyuarakan kebenaran. Manfaat puisi yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dalam berkarya. Menulis puisi merupakan pekerjaan akal dan hati. Hal ini yang menjadikan setiap puisi unik dan indah. Berkarya berarti memberdayakan pikiran, perasaan, dan kemampuan menjadi sesuatu yang memiliki dampak atau makna. Menulis puisi dengan kesungguhan akal dan hati merupakan salah satu implementasi dalam menjadi berdaya dan bermakna. Yang kelima, manfaat puisi yang kelima, kesempatan mendapatkan penghasilan. Menulis puisi juga bisa menjadi pintu rezeki
Kita bisa menambah pundi-pundi uang dengan menulis puisi. Hal ini bisa diawali dengan mengirimkan puisi-puisi buatan kita ke berbagai media cetak maupun media online, baik surat kabar, majalah, atau tabloid. Selain itu, kita juga dapat menjajal kesempatan dengan mengikuti berbagai lomba atau kompetisi menulis puisi. Kuncinya adalah konsisten, terus belajar, dan pantang menyerah. Jika kita terus konsisten dan pantang menyerah tentang menulis puisi dan merangkai kalimat-kalimat dengan indah, kita dapat menghasilkan uang. Tidak hanya itu, kita bisa menjadi seorang penulis yang terkenal. Seperti kita bisa menciptakan novel-novel atau buku yang bisa menginspirasi untuk anak-anak yang lain. Oleh karena itu, mempelajari puisi sangatlah penting dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita bisa meluapkan emosi atau membuat tugas, tapi kita bisa untuk mencari penghasilan melalui puisi.